Kembali Poliama Radio bekerja sama dengan Bidang Humas Polda Gorontalo akan menayangkan secara langsung jalannya dialog interaktif Ngopi Bauni, Ngobrol Pintar, bahas update terkini yang diselenggarakan di Warung Abnormal Kota Gorontalo. Dan kami informasikan kepada para mitra Poliama dan juga pemirsa Hindali TV yang ada di rumah, dialog interaktif pada pagi ini mengusung tema money politik untuk pilkada yang berkualitas. Dan tentunya dialog interaktif pada pagi ini akan dihadiri oleh narasumber dari Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, akademisi dan juga Polda Gorontalo. Dan kami informasikan juga narasumber yang hadir pada pagi ini. Kami informasikan dari unsur Polda, dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, yakni Bapak Darwin Pakaya. Kemudian dari Ketua dari KPU Provinsi Gorontalo, maksud kami, yang akan langsung dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, yakni Bapak Fadlianto Kum. Dan untuk dari anggota Bawaslu ini akan dihadiri oleh Bapak Idris Usuli dan kemudian Bapak Bala Bakri dari unsur akademisi. Para mitra Poliama dan pemirsa Hindali TV dimanapun Anda berada, kita dengarkan dan kita saksikan dialog interaktif Ngopi Bauni pada pagi kali ini. Nanti teman-teman mahasiswa saya kasih kesempatan sebentar untuk bertanya ya. Ketua di sini atau saya? Ya, kita. Bisa pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang pada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa pada acara Ngopi Bauni, Ngobrol Pintar, bahas update terkini. Dan acara ini disiarkan langsung melalui live streaming Mimosa, juga live FB Humas Polda Gorontalo dan juga Radio Poliama dengan frekuensi 104,2 FM. Pemirsa dan juga pendengar Poliama dimanapun Anda berada, selama 30 menit ke depan saya Lesyawati Ali akan memandu dialog pada hari ini dengan tema Stop Money Politik untuk Pilkada yang Berkualitas. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita di dialog Ngopi Bauni pada hari ini adalah pertama Ketua KPU Provinsi Gorontalo Bapak Fadlianto SAG MPD. Assalamualaikum Pak Fadli, gimana kabarnya pada pagi hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi untuk pemirsa dan pendengar ya. Iya, nah selain Ketua KPU juga kita hadir bersama ini anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo yang juga beliau sebagai Koordinator Divisi Hukum Humas dan Datim Bapak Idris Usuli SPD MAP. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang hadir di sini maupun yang berada di rumah. Iya, terima kasih di sela-sela kesibukan Bawaslu dan juga KPU hadir bersama kita juga sebagai penyelenggara pada dialog Ngopi Bauni dari Polda Gorontalo, Bapak Kasubdit 2 Reskrimum Polda Gorontalo, Bapak itu Darwin Pakaya SH. Assalamualaikum Pak Darwin. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk pemirsa di rumah dan semua yang hadir di tempat ini. Iya, dan juga tidak kalah penting hadir bersama kita pengamat kebijakan publik Bapak Dr. Bala Bakri. Pak Bala, Assalamualaikum Pak Bala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan pemirsa juga pendengar Poliama dimanapun Anda berada, selama 60 menit ke depan ya, selama 60 menit ke depan kita akan berbincang, juga kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Kita undang kurang lebih 10 orang karena pada kondisi COVID kita membatasi untuk jumlah plur yang hadir, dan tentunya pada dialog kami ini kami tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan dengan menggunakan masker, juga kita selalu menjaga jarak, dan sebelum dialog ini dimulai kita sudah melakukan sterilisasi duluan Pak ya, dengan mencuci tangan. Oke, saya ke
Pak Fadlianto ini sebagai Ketua KPU dan juga penyelenggara Pilkada untuk tahun 2020, Pak, kita tahu bahwa kebijakan baru di Pilkada 2020 pasti ada, khususnya di masa pandemi COVID-19. Kalau berbicara tentang politik uang, seperti apa politik uang dari persepsi aturan KPU itu sendiri? Silakan Pak Fadli. Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan praktek money politik, kita memahami bersama bahwa dari sekian banyaknya patologi demokrasi ya, atau yang menjadi sumber penyakit pelaksanaan penguatan kualitas demokrasi, salah satunya adalah praktek money politik. Secara filosofis bahwa memang praktek money politik ini yang pertama mengurangi kemandirian dan partisipasi masyarakat, kemudian yang kedua secara de jure ini juga sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10, baik terkait dengan larangan maupun dengan sanksi. Nah, untuk sanksi atau yang berdasarkan regulasi yang kita miliki di Undang-Undang Nomor 10, itu jelas bahwa praktek money politik ini dilarang, baik itu untuk mempengaruhi memilih seseorang atau mempengaruhi tidak memilih seseorang, ataupun mempengaruhi untuk tidak menggunakan hak pilih. Ya, ini adalah varian-variannya. Kemudian juga praktek money politik juga itu dilarang untuk dalam rangka bahwa satu partai politik itu menggunakan atau merekomendasikan paslon tertentu dengan ada sifat-sifat yang transaksional. Dari keseluruhan ini, sanksinya adalah yang pertama, sanksi untuk paslon itu pembatalan penetapan pasangan calon. Kemudian yang kedua, sanksi pidana bagi yang memberi maupun yang menerima. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 ini bukan cuma yang memberi, tapi yang menerima pun itu diberikan sanksi. Paling lambat, paling singkat itu 36 bulan. Kasihan warga kita karena persoalan pragmatisme negatif dari elit-elit politik itu sampai menanggung beban hanya dengan harga 100, 200 atau mungkin bahkan 250.000, tapi berakibat fatal, berakibat cacat moral, dan berakibat ada hukuman fisik bagi masyarakat kita. Saya kira ini kenapa money politik ini menjadi racun demokrasi, dan untuk itu kami sangat berharap seluruh stakeholder punya geliat, punya upaya-upaya untuk mengentaskan, bukan cuma sekedar meminimalisir, tapi mengentaskan praktek money politik ini pada setiap event-event pemilu maupun event-event pemilihan kepala daerah. Jadi mungkin secara garis besar dan singkat kami sampaikan hal seperti ini, dan kami juga mengapresiasi kegiatan kita di hari ini yang digagas oleh Polda dan beberapa stasiun penyiaran, baik audiovisual maupun audio, radio maupun televisi. Kira mungkin ini untuk garis besarnya, nanti kita akan kembangkan di dialog nanti. Terima kasih. Iya, yang menarik Pak Fadlianto adalah bahwa memang untuk praktek money politik selama ini belum bisa terbukti atau susah untuk dibuktikan. Nah, sekarang kita ingin tahu seperti apa batasan dan juga persepsi money politik itu jika mereka melakukan kampanye dengan menghadirkan orang, kemudian ada pembayaran dalam hal ini mungkin uang pengganti transport. Apakah itu juga masuk pada money politik, Pak Fadli? Oh iya, terima kasih. Jadi tidak semua pemberian paslon kepada pemilih atau pemberian tim pemenangan kepada pemilih itu masuk di kategori money politik. Ada beberapa varian sehingga yang namanya
pemberian paslon itu disahkan. Yang pertama pengganti transport, ya. Kemudian iya, kalau di ini itu 60.000 sekarang dikonversi dengan 60.000. Kemudian makan minum, pemberian makan minum juga itu dihalalkan ya, disahkan secara regulasi. Kemudian pemberian bahan kampanye atau pemberian bahan kampanye. Nah, untuk bahan kampanye, transport dan lain sebagainya ini diharapkan bukan dalam bentuk uang, tapi dikonversi dalam bentuk barang. Misalnya bensin ya dikasih voucher dan lain sebagainya. Kemudian uang makan juga itu sudah disiapkan makanannya. Dan bahan kampanye, untuk pembelian bahan kampanye juga sudah langsung diberikan dalam bentuk bahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, alas kepala, stiker dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari bahan kampanye. Satu tujuannya, karena yang namanya kampanye ini mempengaruhi secara positif, bukan mempengaruhi secara transaksional. Ya. Mempengaruhi secara positif, silahkan pilih saya, tapi cerdaskan masyarakat untuk memilih Anda, bukan dalam rangka melakukan pembodohan kepada masyarakat bahwa ini loh yang saya lakukan, ini loh yang saya pilih jok kita, ini ngana punya. Saya kira mungkin demikian. Jadi memang ada batasan di sini ya. Jadi memang ada pengecualian dari KPU itu sendiri untuk namanya money politik ya Pak. Oke, saya ke Bawaslu. Ini menarik ya Pak Idris berbicara tentang money politik. Kita tahu bersama bahwa pilkada di tengah pandemi COVID-19 dikhawatirkan berpotensi terjadinya ancaman virus money politik. Nah, sejauh ini pengawasan Bawaslu seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan money politik, hukuman money politik di Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 10. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 sebelumnya, ini kan jadi dasar orang selalu menyatakan bahwa money politik itu tidak bisa mengikat semua orang. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 itu dia dibagi dalam 3 fase. Fase pertama, fase kampanye, itu ada di pasal 280, itu yang menyatakan yang melakukan money politik itu tim kampanye yang kena. Kemudian masuk fase selanjutnya, fase minggu tenang. Fase minggu tenang itu di pasal 523 ayat 2 yang mengatakan bahwa yang kena di situ tim dan pelaksana kampanye. Nah, nanti yang terakhir pada hari pencoblosan itu kena semuanya. Akan tetapi sangat beda dengan pasal 187 yang tadi disampaikan oleh Pak Padli. Itu di Undang-Undang Nomor 10 itu mengatakan bahwa keseluruhannya dia tidak milih-milih dan tidak seperti di Undang-Undang Nomor 7 itu kan ada fase-fasenya. Ini enggak semuanya. Kemudian ditambah lagi pada ayat 2-nya, ayat 3-nya itu yang menyampaikan bahwa siapapun yang menerima, artinya pemberi dan menerima, yang menerima dia kena hukumannya. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 hanya pemberi saja. Nah ini. Kemudian bagaimana trik-trik Bawaslu dalam menghadapi money politik ini? Memang selama ini sudah ada beberapa yang masuk di Bawaslu, dan hari ini juga di Bawaslu Kabupaten Bonemolang sudah laporan tentang itu, dan insya Allah akan kami tindak lanjuti, akan kami proses. Kita akan lihat sejauh mana apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat oleh yang melakukan money politik itu sendiri. Dan money politik ini bukan hanya uang, dalam bentuk uang, dalam bentuk barang pun. Sehingganya tadi disampaikan oleh Ketua KPU, memang untuk uang duduk, uang makan, ini dia dikonversi, bukan dalam bentuk uang, sehingga menghindari adanya money politik itu sendiri. Saya rasa dari saya begitu. Nah ini Pak Idris, kenapa ya banyak statement mengatakan bahwa setiap pilkada namanya pelanggaran money politik itu susah untuk dibuktikan, dan memang sampai sekarang pun ketika pilkada terjadi memang
sering terjadi money politik tetapi susah untuk kenapa Pak Idris? Kalau di pelaksanaan pileg memang dia susah dibuktikan itu karena dia ada pase-pasenya. Kalau ini insya Allah karena dia keseluruhan rangkaian itu dan siapa saja yang memberikan kena, maka ini akan mudah untuk mendeteksi. Hanya saja memang ada kekurangan kami di penyelenggara ini, apalagi di saat masa pandemi sekarang ini yang tadi sempat kami diskusikan bersama bahwa sekarang teman-teman kita di kecamatan dan di desa ini dia terfokus dengan pelaksanaan kampanye, yang kampanye ini dilakukan di beberapa titik. Nah, sedangkan teman-teman kita yang ada di kecamatan itu kan hanya 3 orang pengawas, ditambah yang di desa hanya 1 orang. Nah, ini kami mengharapkan dukungan langsung dari masyarakat untuk melaporkan. Nah, muncul lagi kalau kita laporkan dianggap lagi kita menerima, ya sedangkan yang menerima juga kena sanksi. Nanti pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu akan ditelusuri apakah yang bersangkutan ini menerima akan dijadikan alat bukti atau sengaja dia terima untuk akan dimiliki oleh yang bersangkutan. Ini akan kita lihat bagaimana teknisnya di lapangan seperti apa yang dilakukan, karena seperti sekarang muncul itu di salah satu daerah yang ada di Provinsi Gorontalo yang sekarang sudah dilaporkan itu, dan insya Allah beberapa hari ini akan kami tindak lanjuti, itu dalam bentuk barang, diserahkan dalam bentuk barang, dan yang bersangkutan sekarang agak kita kesulitan menghubungi karena yang bersangkutan sudah ketakutan. Ini saya jadikan barang bukti, khawatirnya yang bersangkutan justru terkait dengan masalah itu, dianggap bahwa yang bersangkutan menerima. Ini juga polemik yang sekarang kami hadapi, yang agak kami khawatirkan, sehingganya upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Bawaslu sekarang ini adalah pencegahan. Kami berupaya di titik-titik tertentu, di tempat-tempat tertentu, karena kami juga sekarang mengikuti beberapa survei yang menyatakan bahwa ada beberapa titik yang memang menjadi sasaran dari para kontestan ini. Sehingga titik-titik itu yang kami upayakan bagaimana caranya bisa kami melakukan pengawasan di situ, dan kami berupaya berkoordinasi dengan pemerintah desa, berkoordinasi dengan masyarakat agar yang namanya money politik ini bisa dibendung, tidak terlaksana. Ya, memang sekarang ada 3 daerah Pak ya untuk pilkada, dan memang upaya dari Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk mencegah. Nah, sebelum saya ke Polda, apakah ketika yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal pencegahan dan misalkan terbukti ada yang melakukan money politik, melanggar undang-undang, itu apakah langsung didis untuk paslonnya atau masih diberikan teguran atau masih ada fase-fase sebelum menjurus ke dis paslon Pak? Nanti ini ada fase-fasenya. Kita akan lihat sejauh mana yang bersangkutan itu ikut di dalamnya. Kita akan lihat sejauh mana, kan sebelum ini kita akan lihat siapa yang menyerahkan ini, apakah yang bersangkutan atau ada orang lain yang menyerahkan ini, dan kita lihat apakah yang menyerahkan ini ada perintah dari pasangan calon. Ini fase-fase yang harus kita lakukan, sehingganya Bawaslu akan melihat itu sejauh mana hubungan dari yang bersangkutan sampai dengan pasangan calon pada saat terjadinya money politik ini. Sehingganya di situ seperti yang sampaikan oleh Pak Padi, kalau dia sudah kena yang 36 bulan itu, dia diskualifikasi itu. Karena di situ ada di pasal 187 itu menyatakan bahwa paling lama 36 bulan, paling cepat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Dan ditambah dengan denda 200 juta paling sedikit dan paling banyak 1 miliar. Nah, ini berdasarkan fase-fase. Tidak langsung kita menyatakan bahwa ini langsung diskualifikasi. Oke, baik Pak Idris, dan pemirsa juga pendengar Poliama dimanapun Anda berada, ini merupakan satu pencerahan untuk Anda, dan juga memang dialog ini adalah merupakan salah satu bentuk sosialisasi, mengingat pemilihan kepala daerah tinggal menghitung hari, 9 Desember 2020, jangan sampai melakukan pelanggaran, dan KPU juga Bawaslu akan melakukan tindakan seperti itu, sangat dirugikan. Saya ke Polda, Bapak Ibtu Darwin Pakaya. Pak Darwin, ini bagaimana dari sisi kesiapan Polda mengawasi jalannya kampanye agar tidak terjadi yang namanya money politik, kericuhan dan lain sebagainya? Silakan Pak. Baik, terima kasih para pemirsa di rumah dan hadirin sekalian.
pemilihan kepala daerah adalah merupakan bagian dari kegiatan masyarakat, dan dalam melaksanakan tugasnya maka Polri tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat, pemelihara Kamtipmas, dan yang terakhir adalah sebagai aparat negara penegak hukum. Terkait dengan money politik, Polri melihatnya kenapa money politik ini terus terjadi, oleh karena dalam pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan umum secara legislatif, presiden, wakil presiden, masyarakat pemilih ini selalu dijadikan sebagai objek. Sebagai objek untuk apa? Sebagai wadah untuk mendapatkan suara guna meraih kekuasaan. Maka pihak kepolisian kemudian ingin mengubah mindset dan strategi itu dengan membangun kesadaran masyarakat, bagaimana masyarakat menjadi subjek dalam pemilu. Artinya apa? Dengan tidak adanya praktek money politik, maka masyarakat akan berpikir untuk menggali visi, misi, dan program calon, sehingga dalam menentukan pilihannya dia benar-benar berdasarkan itu, bukan karena tendensi lain. Nah, apa yang bisa kami lakukan ini dari atas sampai ke bawah, sampai pada jajaran Babin Kamtipmas. Kita lakukan sosialisasi, baik melalui media sosial. Mungkin kalau bisa kita lihat lewat media sosial selalu disampaikan tentang bahaya money politik untuk demokrasi, ajakan dan himbauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kegiatan money politik dari para calon atau tim-tim kampanye itu. Salah satu hal ya dilakukan dengan seperti ini, kita membangun dialog dengan semua elemen masyarakat, dengan penyelenggara, dengan mahasiswa, dengan kelompok masyarakat manapun, agar terbangun kesadaran hukum itu secara menyeluruh, ya, baik oleh penyelenggara, oleh pemilih, oleh si calon atau tim kampanyenya itu sendiri. Itu dari bagian pencegahan. Mengapa ini selalu dilakukan? Oleh karena ketika praktek politik uang atau money politik itu sudah terjadi, maka aparat Polri sebagai penegak hukum maka akan melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum. Memang dalam penegakan hukum kita mengenal adanya dua asas, yaitu asas ultimum remedium dan premium remedium. Tetapi ingat, meskipun dalam Perkap 6 ada penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice, maka politik uang yang diatur dalam ketentuan pasal 187A dengan ancaman hukuman minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan itu bukan masuk kategori yang bisa diselesaikan secara restoratif justice. Sehingga otomatis ketika money politik ini terjadi, maka asas yang kita gunakan adalah premium remedium, yaitu penegakan hukum menjadi garda terdepan. Kita harus tegakkan hukum. Nah, selain itu tentunya yang perlu dipahami oleh masyarakat, apa sih kemudian konstruksi hukum terhadap terjadinya tindak pidana politik uang atau money politik ini. Yang pertama, subjek hukumnya siapa? Dalam ketentuan pasal 187A ayat 1, subjek hukumnya setiap orang, siapapun yang berbuat kemudian dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam teori hukum, unsur kesengajaan ketika seseorang tahu dan menghendaki. Dia sudah tahu tidak boleh memberikan, tetapi kemudian dia memberikan untuk mencapai kehendaknya, maka dia dianggap dengan sengaja. Berikut, melakukan perbuatan melawan hukum. Mengapa money politik dipandang sebagai perbuatan melawan hukum? Kita merujuk pada ketentuan pasal 73. Pasal 73 bahwa ini adalah larangan. Dilarang untuk melakukan politik uang. Nah, bentuk-bentuk perbuatannya apa? Memberikan atau menjanjikan. Jadi tidak harus diberikan. Dia menjanjikan, kalau saya terpilih kamu menggunakan ini, maka itu pun bisa dihukum. Lalu apa tujuan pemberian itu? Tujuan pemberian itu paling tidak yang pertama adalah agar si pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi tidak harus memilih calon tertentu. Ada orang yang datang, saya kasih kamu uang 100.000, tetapi pada saat hari pemungutan suara kamu jangan datang ke TPS untuk memberikan hak pilihmu. Itu bisa. Yang kedua, silakan kamu datang ke TPS, berikan hak suaramu, tapi kamu lakukan dengan cara seperti ini agar surat suaramu itu tidak sah. Itu bisa. Yang ketiga,
menyuruh si pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Jadi ketika misalnya ada yang berikan uang, ini uang 100.000, tapi kamu jangan pilih ini, dari berapa calon ini terserah kamu memilih siapa, tapi jangan memilih calon ini. Ini pun menjadi perbuatan yang dilanggar dalam ketentuan pasal 187. Yang menarik adalah pada ketentuan pasal 187A ayat 2, di mana dihukum dengan hukuman yang sama. Ancaman hukuman 36 bulan, paling lama 72 bulan, denda 200 juta, paling banyak 1 miliar. Bagi siapa? Mereka yang menerima itu. Memang para pemirsa sekalian, dalam ketentuan pasal ini ada untung ruginya bagi kami penegak hukum dan penyelenggara. Yang pertama, kalau pada ketentuan undang-undang sebelumnya yang menjadi subjek hukum yang harus dihukum itu adalah pemberi, maka kita akan dengan mudah mendapatkan saksi untuk memberikan keterangan, iya Pak, saya menerima. Nah, saya menerima. Tetapi dengan hadirnya pasal ini, di mana penerima pun menjadi subjek hukum yang yang bisa dihukum, maka bisa jadi si pemberi dan si penerima akan sama-sama bungkam, tidak mau memberikan kesaksian, tidak mau jujur memberikan keterangan tentang apa yang mereka hadapi, yang mereka lakukan. Kenapa? Kedua-duanya takut untuk dihukum. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Iya, ini untuk Polri maupun Bawaslu sama-sama di sini juga tugas dalam hal memberikan pengawasan dan untuk melakukan penindakan. Bawaslu dan juga Polri memiliki kewenangan. Nah, ini untuk batasan kewenangan dari Polri seperti apa yang bukan menjadi kewenangan Bawaslu? Karena kalau bicara soal pilkada, untuk hak pemberian punishment dan lain sebagainya itu adalah kewenangan Bawaslu. Ya, terima kasih pemirsa sekalian. Jadi dalam hal penanganan pelanggaran itu sudah terbentuk sejak awal sentra penegakan hukum terpadu. Tetap pada prinsipnya semua pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, kode etik maupun pelanggaran pidana, itu pintu gerbangnya adalah Bawaslu. Bawaslu secara bersama-sama kita kaji, manakala peristiwa itu masuk dalam ranah tindak pidana, maka kita akan menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk kita tindak lanjuti. Jadi kami sebagai aparat Polri tidak bisa serta-merta ketika ada dugaan peristiwa terjadinya politik uang atau money politik, kemudian polisi turun, Pak Polisi turun langsung tangkap, proses sendiri. Itu tidak bisa. Mekanismenya sudah diatur semuanya melalui Bawaslu. Nanti kita akan tindak lanjut setelah ada rekomendasi dari Bawaslu. Oke, baik Pak Idris, next question nanti kita akan tanya apakah selama ini sudah ada laporan tidak ataupun tindakan dari Polda itu sendiri. Saya ke Pak Bala Bakri. Pak Bala, money politik dilarang, tapi masyarakat juga membutuhkan yang namanya money, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, definisi politik uang dari Pak Bala Bakri sendiri seperti apa? Baik, Mbak Lisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi yang sangat tinggi atas inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian untuk menginisiasi acara ini. Karena terus terang, money politik ini sebetulnya adalah salah satu kanker dalam demokrasi. Beberapa hari lalu ketika viral seorang tokoh yang membaca buku tentang how demokrasi bagaimana kematian demokrasi. Salah satu kematian demokrasi sebetulnya adalah ini. Ini adalah kanker demokrasi yang bisa pelan-pelan akan membunuh demokrasi secara utuh. Nah, oleh karena itu ketika teman-teman dari kepolisian mengambil inisiatif acara ini, maka saya katakan saya harus hadir karena ini adalah bagian dari upaya untuk menyembuhkan penyakit demokrasi. Saya apresiasi dengan judul ini, bagaimana pilkada berkualitas tanpa money politik. Saya juga apresiasi karena hadir teman-teman dari KPU sebagai penyelenggara, dari Bawaslu dan dari kepolisian. Lisa, ada 3 lembaga yang tidak pernah benar di mata orang yang kalah. Percaya? Ada 3 lembaga yang tidak pernah menang baik di mata orang yang kalah. Orang yang kalah akan selalu menyatakan KPU tidak adil, Bawaslu tidak tegas, dan kepolisian tidak tegas. Kenapa? Karena kalah. Nah, oleh karena itu saya sering diskusi dengan teman-teman penyelenggara, teman-teman dari kepolisian, saya katakan tidak usah ditanggapi karena Bapak Ibu hanya punya tangan 2. Kalau hanya punya tangan 2 maka tidak cukup untuk menutup mulut orang-orang yang tidak puas dengan cara ini. Nah, oleh karena itu
yang harus dilakukan adalah sabar dan tetap berada pada koridor hukum yang baik. Money politik ini sebetulnya adalah, tadi ada keresahan teman-teman, suasana kebatinan dari teman-teman, bagaimana sih sebetulnya bagaimana sih sebetulnya modus operandi yang berkaitan dengan money politik ini. Jadi macam-macam. Tadi ada yang bisa memberikan ini tetapi tidak memilih, jangan memilih itu. Itu sebetulnya adalah bagian 1000 regulasi untuk menghambat money politik, maka akan ada 1001 cara untuk keluar dari regulasi itu. Kenapa? Karena masyarakat sekarang dan calon juga makin cerdas dalam tanda petik. Sayang sekali kecerdasannya tidak digunakan pada cara-cara yang betul, khususnya dalam konteks pilkada ini. Dan yang paling saya juga sering menghimbau sama teman-teman sekalian, saya katakan yang paling parah sekarang adalah kadang-kadang ada himbauan, silakan ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya. Ini juga sebetulnya kurang ajar yang berlebihan. Kenapa? Karena sudah mengerjain orang, tidak dipilih lagi. Ini dosa yang berlapis-lapis sebetulnya. Yang paling ideal itu adalah silakan tolak uangnya dan jangan pilih orangnya. Itu lebih adil ketimbang mengambil uangnya dan tidak memilih orangnya. Itu menyakitkan ini sebetulnya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana sih sebetulnya kita lihat modus operandi yang dilakukan oleh para kandidat sekarang. Kalau dalam teori neurolinguistic programming ada namanya reframing. Reframing itu membingkai ulang, jadi seolah-olah ingin keluar ketika dia tertangkap, keluar dari itu. Saya analogikan begini, dulu ada nelayan dari Madura yang tertangkap di Australia. Ketika diinterogasi, mengapa Anda menangkap ikan di perairan Australia? Dia katakan, kami tidak menangkap ikan di Australia, kami mengejar ikan dari Indonesia dan kami tidak sadar ternyata sudah masuk di perairan Australia. Sama dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang ketika ditangkap, kenapa Anda memberikan uang itu? Dikatakan itu bukan tim sukses kami, itu adalah orang yang disisipkan pihak lawan untuk menjelek-jelekkan kami. Padahal sebetulnya itu juga dia lakukan hanya karena ketangkap duluan. Nah, oleh karena itu tepat sekali acara hari ini, setidaknya kita memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Karena saya percaya bahwa akan banyak pendengar di rumah yang menyaksikan acara ini, dan kita ingin menggugah kesadaran, karena biar bagaimana penyelenggara setegasnya, aparat kepolisian tegas dengan keterbatasan sumber daya, kalau bukan lahir dari kesadaran masyarakat, percaya bahwa money politik ini akan terus ada dan agak sulit diberantas kalau bukan lahir dari kita sebagai masyarakat pemilih. Nah, ini sebagai pengamat kebijakan publik ini Pak Bala melihat dari proses yang sudah dilakukan dalam hal pilkada ini, seperti apa kompetisi ataupun pertarungan oleh paslon ini di 3 daerah, seperti apa Pak Bala? Ya, saya setiap kali debat ya, saya diundang oleh teman-teman dari TVRI untuk menyaksikan debat langsung bagaimana kompetisi di antara mereka. Semoga saya katakan ini masih kelihatan adem. Semoga sampai di hari H nanti pertandingan ini masih berjalan secara fair, dan lalu kemudian teman-teman yang penyelenggara kepolisian, Bawaslu dan KPU masih berada pada wasit yang betul. Karena wasit itu selalu salah ketika pemain sepak bola, wasitnya itu selalu salah di mata tim yang kalah. Dan oleh karena itu sekali lagi bukan berarti, karena laporannya pasti ada, cuma laporannya macam-macam. Ada laporan yang memang niatnya bukan untuk memberantas money politik, tapi laporannya untuk mendiskualifikasi calon tertentu. Nah, saya yakin bahwa teman-teman di Bawaslu, di KPU juga bukan orang yang mudah untuk didikte agar mau menyelesaikan persoalan sesuai dengan pesanan yang disampaikan oleh pelapor. Iya, baik pemirsa dan juga pendengar Poliama dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap stay tune bersama kami di 104,2 FM dengan materi Stop Money Politik untuk pilkada yang berkualitas. Juga kita sapa pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan live streaming FB Humas Polda Gorontalo dan juga streaming Mimosa TV. Baik, saya kembali ke Pak Fadli.
sebagai Ketua KPU Provinsi Gorontalo. Ini Pak Fadli, ada yang dikhawatirkan sebenarnya sebelum pendaftaran pasangan calon, bahwa kita tahu bahwa ada di 2 daerah pasangan calon yang petahana. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi politisasi kebijakan anggaran, Pak? Silakan. Iya, terkait dengan persoalan kebijakan anggaran, baik itu yang terindikasi digunakan untuk memanfaatkan calon petahana, kami sudah punya SOP, standar operasional prosedur, untuk melakukan penelusuran. Intinya tetap masih berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Dari rekomendasi Bawaslu itu kemudian kita melakukan pencermatan, penelitian kembali terhadap apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Nah, persoalan bahwa ada anomali kebijakan anggaran dan lain sebagainya, itu bukan ranah KPU atau bukan ranah kami sebagai penyelenggara. Kami hanya memastikan bahwa apakah terdapat unsur kebijakan ini di konsentrasi penyelenggara itu di situ. Memang ini sepertinya ada dalam konteks money politik elit ya, atau karena bicaranya soal program dan kewenangan, bukan bicara soal transaksi parsial one by one dengan angka yang kecil, tapi ini merupakan program elit, program daerah yang kemudian digunakan oleh pihak yang berwenang, yang berkompeten untuk itu, yang digunakan untuk keuntungan atau merugikan pihak-pihak lain yang terkait dengan calon atau pasangan calon pemilihan kepala daerah. Jadi saya kira secara yang kami stressing di sini adalah meskipun ini adalah sebuah antisipasi gaya baru, akan tetapi intinya tidak semudah menyatakan bahwa oh ini sudah memenuhi unsur atau tidak. Kita butuh pencermatan yang sangat teliti, yang sangat rigid untuk bisa menentukan bahwa oh benar terdapat unsur. Jika tidak terdapat unsur, maka KPU tidak punya hak untuk KPU berkewajiban untuk tetap menjaga hak konstitusi setiap warga negara. Kira mungkin demikian. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi untuk pertanyaannya tidak lari dari apa yang telah kita bahas, tidak menjatuhkan salah satu pasangan calon ataupun tidak mendukung salah satu pasangan calon. Kami berikan kesempatan, tetapi sebelumnya kita akan break sejenak. Pemirsa dan juga pendengar Poliama dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Ya, para mitra Poliama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari keempat narasumber mengenai dialog interaktif pada pagi kali ini di segmen pertama yang dimana para narasumber mengatakan bahwa money politik yang akan dilaksanakan di Gorontalo ini memang sangat-sangat tidak sehat ya untuk kepentingan kita bersama. Dan memang para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, bahwa untuk Anda yang ingin memilih pada saat
pemilihan kepala daerah di Gorontalo khususnya, kita harus memilih sesuai dengan hati nurani kita, tanpa kemudian harus memilih pasangan yang kemudian biasanya diberikan money politik seperti bantuan demi untuk kelangsungan pemilihan di Gorontalo. Terima kasih pemirsa Mimosa TV, juga Humas Polda Gorontalo yang saat ini sedang menyaksikan. Untuk Anda pemirsa yang sedang menyaksikan live streaming Humas Polda Gorontalo, dan juga pendengar Poliama di frekuensi 104,2 FM dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang barusan bergabung, dimana pada Ngopi Bauni, ngobrol pintar bahas update terkini, kita kali ini mengambil tema tentang stop money politik untuk pilkada yang berkualitas bersama penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, juga Polda Gorontalo, dan juga pengamat kebijakan publik untuk kesempatan hari ini. Dan saya masih ke Pak Fadli. Ini Pak Fadli, tentunya sudah banyak hal yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo bersinergi dengan KPU Kabupaten Kota dalam hal mensosialisasikan bahaya money politik bagi pemberi maupun yang menerima. Sampai dengan saat ini Pak Fadli, untuk penyelenggaraan pilkada di 3 daerah seperti apa? Semuanya berjalan aman atau mungkin ada sedikit-sedikit kendala, laporan dan lain sebagainya? Pak Fadli, silakan. Ya, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini proses pelaksanaan tahapan itu tidak ada kendala, berjalan sesuai dengan proses tahapan itu sendiri. Adapun persoalan dinamika yang terjadi itu adalah sesuatu yang lumrah, yang sudah lazim, ya memang setiap pilkada itu pasti dialami oleh penyelenggara. Kemudian untuk sosialisasi sendiri, kami melakukan ada pendekatan beberapa hal. Yang pertama dari sisi materi. Materi itu kita dua pendekatan kita, di samping pendekatan yuridis formal, juga lebih ditekankan kepada pendekatan kultur maupun pendekatan religi. Nah, saya mungkin izin menjelaskan sebentar terkait dengan pendekatan kultur. Pendekatan kultur yang namanya orang Gorontalo itu ada harus dipahami bahwa dulu Orde Baru memilih itu adalah sebuah kewajiban. Hari ini ruang regulasi negara sudah memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada bangsa Indonesia, dari kewajiban menjadi hak. Hak untuk orang Gorontalo ini luar biasa. Hak itu kalau orang Gorontalo, bahasa Gorontalonya, hak itu diidentikan juga dengan sesuatu organ yang sangat vital. Ya, haku. Haku itu organ yang sangat vital. Nah, bayangkan praktek money politik ini pada substansinya memperjualbelikan hak. Orang Gorontalo berarti memperjualbelikan haku. Hempotalia lo haku lioti. Berarti barang itu yang diperjualbelikan. Kalau kita mau kerenkan, orang yang memperjualbelikan ya berarti itu adalah para penjajah demokrasi. Itu satu secara kultur. Karena terkait dengan Gorontalo. Kemudian yang kedua secara religi. Religi, ya kita umat Islam ada yang namanya kaidah usul fiqh as-sadu zarai. Sadu zarai itu adalah yang membuka pintu terjadinya sebuah kesalahan, kemaksiatan, itu sama dosanya dengan orang yang melaksanakan kejahatan. Artinya begini, seorang bupati yang terpilih dari cara-cara yang haram, maka 5 tahun ke depan itu kita dipimpin oleh bupati yang haram. Bagaimana kita bisa mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur ketika pemimpin kita
lahir dari proses yang haram. Ya. Terakhir, untuk sosialisasi itu dari sisi materi dengan berbagai macam pendekatan, strategi dan lain sebagainya, kami KPU untuk memaksimalkan partisipasi karena kita pahami bahwa pada kondisi pandemi ini ada kekhawatiran bisa merongrong angka partisipasi. Maka kami itu melakukan bukan evaluasi lagi, tapi sudah masuk pada evaluasinya model sensus. Jadi tidak ada istilah kalau politik bilang, orang partai politik bilang itu floating mass, ada massa mengambang. Kalau kami tidak bisa ada floating vote, tidak bisa ada pemilih yang mengambang, orang ini mau datang apa enggak gitu, orang ini mau ke TPS apa tidak. Kita harus sudah tahu bahwa si Fulan dan si Fulin tiba-tiba dengan timah kuning ini mau datang TPS atau tidak. Betul, mau datang TPS itu adalah hak, akan tetapi kita sudah bisa melirik, oh ini probabilitasnya 90% pasti akan datang ke TPS, kecuali ada hal-hal yang emergensi yang tidak memungkinkan dia datang ke TPS. Jadi KPU itu sudah punya data soal ini. Ketika itu kita sudah bisa memperkirakan, oh iya, insya Allah target kita bisa dapat sampai 85%. Oleh karena itu penguatan-penguatan terukur inilah sebenarnya yang kami lakukan dengan cara-cara juga yang terukur. Jangan sampai ada bombardir sama dengan orang bilang target kita seperti ini, sama dengan ya para politisi gitu juga. Target kita seperti ini, keluar kabar tidak ada juga gitu. Tapi saya yakin, alhamdulillah dari perkembangan kepemimpinan, perkembangan demokrasi, khususnya di Gorontalo, kita sudah melihat bahwa para politisi kita itu sudah semakin cerdas dan upaya mencerdaskan masyarakat itu juga semakin kuat. Bukan hanya sekedar show of force, bukan cuma sekedar jago-jagoan, bukan cuma sekedar mencari popularitas, akan tetapi elektabilitas itu sudah mulai dibangun berdasarkan kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu kami sangat menghargai, kami sangat mengapresiasi dari 4 pasangan calon di 3 daerah ini, semuanya sudah menunjukkan geliat-geliat perbaikan demokrasi. Ya. Bukan cuma hanya sekadar janji-janji bombastis, akan tetapi juga ada visi misi yang terukur. Jadi dari pelaksanaan debat kemarin kita sudah bisa mengukur visi misi yang disampaikan adalah visi misi yang memang terukur. Insya Allah ini ketika siapapun yang terpilih itu pasti akan kita punya harapan besar ini bisa diwujudkan. Saya kira demikian. Ini apresiasi luar biasa untuk KPU Provinsi Gorontalo juga Kabupaten Kota. Saya ke Bawaslu. Ini untuk bicara money politik bukan hanya pemberi penerima dalam tanda kutip adalah masyarakat, tetapi bagaimana cara Bawaslu untuk mencegah mengawasi money politik untuk penyelenggara pemilu. Dalam hal ini Bawaslu jangan sampai ada rumor mengatakan bahwa penyelenggara pemilu Bawaslu bisa menerima pungli. Ini dicegah Pak, silakan. Terima kasih. Pencegahan kami ini dilakukan, memang ada pengarahan-pengarahan khusus yang sering kami sampaikan, terutama saya sebagai tim pemeriksa daerah yang ada di Bawaslu yang runutannya dari DKPP. Kemudian kalau di KPU ada Pak Ondang Jau dengan Ibu Selvi, kalau di Bawaslu saya dengan Pak Rahmat Muhi. Ini strategi yang kami sampaikan, kami sebagai TPD, karena kalau penyelenggara yang melakukan kami eksekusi, dipecat dari teguran biasa, teguran keras sampai dengan pemecatan. Nah, ini ada upaya dari kami tim TPD menyampaikan ini berulang-ulang, walaupun bukan kegiatannya TPD. Kalau itu ada hubungannya dengan kegiatan Bawaslu, dengan kegiatan KPU, ini berulang-ulang kami sampaikan bahwa jika melakukan maka kalian sudah tahu konsekuensinya. Bahkan untuk menguji keputusan-keputusan yang mereka sudah lakukan, yang terakhir masyarakat jika tidak puas maka ada pengujinya, akan diuji di DKPP nanti. Akan diuji sejauh mana apakah yang dia putuskan oleh Bawaslu, yang diputuskan oleh KPU nanti itu sudah sesuai atau tidak. Kalau masyarakat tidak puas silakan diuji DKPP. Nah, dengan DKPP itu akan menentukan yang bersangkutan sudah melaksanakan ketentuan atau tidak. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya pencegahan yang luar biasa daripada Bawaslu, karena pada kemarin seperti Pileg ada rumor mengatakan bahwa ada pungli tetapi tidak terlaporkan, tidak terdeteksi Pak Idris.
Ini kalau misalkan dia terbukti, pasti ada hukuman tegas yang akan diberikan oleh Bawaslu itu sendiri. Oke, untuk sekarang Pak, terkait dengan pilkada, sejauh ini sudah ada tidak laporan dari masyarakat dari 3 daerah yang akan melakukan pemilihan tentang money politik, Pak? Money politik yang di penyelenggara atau money politik untuk masyarakat? Iya, untuk masyarakat. Kalau informasi terakhir ini tidak termasuk, ada juga money politik, ada juga bermacam hal. Pada pelaksanaan pilkada ini ada 16 laporan dan temuan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, kemudian 2 dihentikan, kemudian yang 4 dilanjutkan. Terkait dengan money politik ini, ada 1 daerah yang sekarang insya Allah mulai hari ini akan dilakukan itu, kami tidak sebutkan sini ya, sudah ada laporan dari masyarakat itu berupa barang yang dibagikan, dan 2 hari yang lalu sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan insya Allah ini akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Tapi seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Kaya ini, bahwa memang ada tahapan pada saat kami melaksanakan atau mengeluarkan rekomendasi. Yang pertama, di Bawaslu itu jika ada laporan, sebelumnya 2 hari ke depan itu mereka akan melakukan pleno, menentukan apakah laporan ini tindak pidana atau administrasi atau pelanggaran lainnya atau kode etik. Jika dibahas bahwa ini misalnya pidana, maka akan dibahas bersama sentra gakumdu yang ada di dalamnya kejaksaan, kemudian ada kepolisian, dibahas bersama. Setelah dibahas kemudian terbukti, ini akan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Pakai, ini tidak bisa dilaporkan langsung ke polisi kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian. Setelah dari kepolisian memenuhi unsur, kemudian semua tahapan telah dilaksanakan, dia akan ke kejaksaan. Kejaksaan kemudian diperiksa lagi beberapa hari, kemudian dilanjutkan ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan mengeksekusi. Itu untuk tindak pidana. Akan tetapi dia jika administrasi, maka itu hanya berlaku di Bawaslu. Itu berlaku 5 hari, 3+2. Setelah dibahas kemudian ada memenuhi unsur, diteruskan ke KPU. Misalnya di dalamnya yang bersangkutan terbukti, maka Bawaslu akan meneruskan ke KPU. Nanti di KPU lagi ada pembahasannya tersendiri. Nanti itu Pak Padi akan menjelaskan. Oke, baik. Ini menarik ya, berbicara soal politik. Ternyata ada 16 laporan, 2 dihentikan, 14 dilanjutkan. Saya ke Pak Darwin. Ini Pak Darwin tentunya masih dalam hal laporan, masih dalam kapasitas penanganan dari Bawaslu itu sendiri. Tentunya belum ada laporan ataupun tindakan dilakukan oleh Polda itu sendiri. Nah, di sini kepolisian kita tahu bersama pemirsa dan juga pendengar sebagai pengayom juga memberikan keamanan khususnya untuk di pilkada, agar pilkada kita berkualitas, bisa berjalan lancar, insya Allah sampai tanggal 9 Desember nanti bisa berjalan lancar. Nah, dari Polda itu sendiri seperti apa jaminan keamanan, kenyamanan yang bisa diperoleh baik oleh paslon, tim sukses maupun masyarakat di pilkada 2020 ini, Pak? Silakan. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Sebagaimana pada umumnya pengamanan kegiatan masyarakat, maka kepolisian akan menggelar operasi terpusat maupun operasi kewilayahan. Nah, untuk pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Gorontalo ini, maka itu dilakukan di awal tahapan sampai berakhirnya semua tahapan ini. Pada saat ini kita sementara terfokus pada pengamanan pelaksanaan kampanye. Bagaimana mekanisme penanganan? Pertama, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita memastikan bahwa kampanye itu tetap terselenggara dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Terutama kita pun kemudian melakukan pengawasan secara bersama dengan Bawaslu. Harapannya apa? Agar para pasangan calon juru kampanye bisa menyampaikan visi misi program dari masing-masing calon ini sampai kepada masyarakat dengan situasi yang aman, yang kondusif, tidak merasa terancam. Nah, demikian juga para pemilih, mereka bisa menerima pemaparan visi misi dan program para calon itu dengan baik sehingga bisa mereka memahami dan menentukan pilihan setelah mengkaji visi misi program itu. Lalu pada saat ini kita sedang mempersiapkan menjelang masa tenang, tentunya akan dilakukan distribusi logistik
pemilu oleh KPU. Kita pun akan melaksanakan pengawalan, memastikan bahwa semua logistik pemilu itu bisa sampai pada TPS dalam keadaan aman. Kemudian pengamanan yang akan dilaksanakan pada hari H pemilihan. Hari H pemilihan kita berupaya memastikan bahwa pemilih itu datang ke TPS dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak terintervensi untuk menggunakan hak pilihnya, dalam keadaan nyaman, tidak takut bahwa dia harus melakukan ini, dipaksa dan ditekan oleh siapapun. Secara sukarela datang, ini adalah haknya dan dia berhak secara individual untuk menentukan pilihannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Berikutnya, pasca pemilihan maka kita harus memastikan bahwa semua logistik itu akan sampai kepada KPU, dihitung sampai pada akhirnya ditetapkan siapa calon pemenang, sampai pada tingkat pelantikan itu semua sudah direncanakan secara baik. Kita tinggal akan melaksanakan sesuai fase-fase yang sudah sesuai jadwal yang ditentukan oleh KPU. Saya mengutip tadi yang disampaikan oleh Pak Bala Bakri bahwa semua paslon mengatakan bahwa penyelenggara pemilu tidak benar bagi paslon calon yang tidak menang, ya Pak. Oke, saya ke Pak Bala. Ini Pak Bala, memang money politik dalam pilkada sudah mengakar dan juga memang sulit dihilangkan. Terkadang orang mengatakan bahwa tidak sekarang dilakukan penyerangan, tetapi akan dilakukan pada serangan fajar. Ini gimana Pak Bala? Ya, baik, teman-teman sekalian, jadi sebetulnya seringkali begini. Tadi saya menyimpulkan dari teman-teman suasana kebatinan yang disampaikan oleh teman-teman penyelenggara dan kepolisian. Saya bisa menyatakan bahwa kita ini sebetulnya perkembangan teknik bukan kesadaran sebetulnya. Kesadaran ini bukan hanya kesadaran masyarakat, tapi kesadaran calon. Saya lupa Pak Ustadz Padli, kalau dalam Al-Quran itu kan sebetulnya tegas menyatakan Allah memberikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya apa? Kalau calon sadar betul bahwa kita ini sisa menjemput takdir dengan ikhtiar yang kita lakukan, maka tidak perlu main dengan cara-cara yang kasar. Seringkali dibelokkan, bisa visi misi disampaikan tapi ditambah di belakangnya gizi. Jadi tidak terpilih. Apa artinya visi misi kalau tidak ada gizi? Apa artinya calon berintegritas, berkapabilitas kalau tidak ada isitas? Ini artinya apa? Sebetulnya jadi semua harus dibangunkan kesadaran kita bahwa proses yang baik dalam pilkada ini akan menghasilkan hasil yang baik. Karena mustahil kita akan menghasilkan proses hasil yang baik dengan proses yang salah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Idris dan Pak Darwin tadi. Nah, oleh karena itu sekarang kan sudah 60.000 per ekor Pak. Kalau kita jual suara kita dengan 50.000, saya ingin katakan bahwa ternyata lebih mahal ayam potong daripada kita kalau itu kita gadaikan harga diri kita. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa mari kita membantu. Kenapa sekarang kadang-kadang calon para kepala daerah, misalnya oknum kepala daerah yang terpilih, kadang-kadang dia ogah-ogahan, begini, terkesan orang bilang begini, kalau jadi lupa, itu katanya kalau pilkada, kalau sudah jadi lupa, kalau pilkada, kalau lupa jadi, itu bedanya. Kenapa? Karena kita sudah dihargai duluan. Saya sudah saya sudah sandra Anda dengan sebuah amplop yang sebelum pilkada kemarin. Nah, saya melanjutkan Lisa. Ada modus yang baru sekarang karena tahu bahwa pusat konsentrasi itu ada di Serangan Pajar. Aparat pasti mengawasi di Serangan Pajar, maka kita rubah Serangan Pajar menjadi Serangan Duha. Kalau sudah TPS dibuka, pasti aparat pengawas TPS, para penyelenggara sudah fokusnya di TPS. Maka tugas oknum-oknum tertentu adalah bergerilya di rumah-rumah pada orang-orang yang persiapan untuk ini. Ini juga modus operandi baru, atau menugaskan oknum-oknum tertentu untuk menyalurkan itu, tetapi tidak masuk dalam tim sukses. Ketika tertangkap oleh penyelenggara, lalu dia katakan itu bukan calon kami, itu bukan bukan orang yang kami ini, dan sudah jadi macam-macam cara. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa kesadaran ini harus dibangun.
Nah, proses sosialisasi ini sebetulnya adalah membangun kesadaran pemilih dan kesadaran kesadaran para calon. Saya percaya bahwa masyarakat Gorontalo adalah masyarakat yang cerdas dan berbudaya, sangat menghargai adat istiadat, kearifan lokal yang berlaku di sini, dan oleh karena itu kita optimis bahwa integritas pemilih juga tetap terjaga. Oke, baik Pak Bala, mengingat ini kita sudah masuk di menit-menit terakhir di Ngopi Bauni, harapan dan juga mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Bala kepada masyarakat dan juga kepada penyelenggara pemilu selaku Pak Bala sebagai pengamat kebijakan publik, silakan. Baik, masyarakat pemilih, saudara-saudaraku di masyarakat pemilih di Gorontalo, bahwa jangan menggadaikan waktu 1 menit 20 detik dalam TPS dengan waktu Anda 5 tahun. Sekali lagi, mari menegakkan proses yang baik untuk menghasilkan pemimpin yang baik. Iya, saya ke Pak Ibtu Darwin Pakaya dulu ini. Pak Ibtu, ada hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar Poliama yang saat ini tengah mendengarkan Poliama di frekuensi 104,2 FM, bagaimana agar pilkada ini bisa berjalan dengan baik, sukses, dan tentunya berkualitas tanpa money politik. Silakan Pak. Sebagaimana apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pilkada yang berkualitas itu akan terwujud dan akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas. Salah satu tolok ukurnya seorang pemimpin yang berkualitas adalah punya integritas moral yang baik. Bagaimana bisa seorang pemimpin dikatakan memiliki integritas yang baik kalau untuk meraih kekuasaan itu didapatkannya dengan money politik? Jadi pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan membeli suara rakyat, maka berarti dia telah menjadikan rakyatnya sebagai pemilih menjadi objek dalam pilkada ini untuk meraih kekuasaan, dan karena kekuasaan itu didapatkan dengan cara melanggar hukum, maka potensi bagi calon terpilih untuk melakukan pelanggaran hukum setelah dia terpilih itu terbuka. Saya hanya mengingatkan kepada pemirsa, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU, salah satu hadis Nabi tentang suap, tetapi dalam kasus money politik ini adalah membeli suara rakyat sebagai pemilih. Saya hanya mengingatkan bahwa pemberi suap dan yang disuap sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Darwin. Saya ke Pak ini dari Bawaslu, hal apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada pasangan calon juga kepada masyarakat untuk bisa menghindari yang namanya money politik di Pilkada 2020 ini, silakan Pak. Ya, saya lebih pada menghimbau pada masyarakat ya. Di Bawaslu itu ada tagar atau tagline yang mengatakan bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kenapa ini? Karena kami menyadari bahwa jumlah Bawaslu itu terlalu sedikit dibandingkan dengan pemilih, sehingganya kami berharap bantuan dari masyarakat untuk bisa melaporkan bukan hanya money politik, semua pelanggaran pilkada, semua pelanggaran pemilu untuk disampaikan ke Bawaslu, sehingga kita sama-sama mencegah, kita sama-sama bisa menghentikan money politik yang ada di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Bawaslu. Nah, ini yang terakhir dari KPU selaku penyelenggara pemilu, Pak, sebelum disampaikan apa yang ingin dihimbau oleh KPU kepada masyarakat dan juga kepada paslon, Pak, sedikit saja sentil untuk kesiapan sarana prasarana, surat suara dan lain sebagainya untuk Provinsi Gorontalo sudah siap, sudah berapa persen, Pak? Alhamdulillah seluruh logistik tiba di KPU masing-masing. Hari ini rencana sortir, lipat surat suara, pengesetan formulir dan lain sebagainya. Insya Allah ini masih dalam waktu yang memang sudah direncanakan. Jadi persoalan logistik dan lain sebagainya tetap masih dalam koridor waktunya, tidak menjadi halangan yang. Oke, semoga oke. Himbauan Bapak kepada masyarakat dan juga kepada paslon, silakan Pak. Ya, untuk penyelenggara saya menyampaikan selamat bekerja dan bekerjalah dengan selamat. Untuk paslon, selamat berkompetisi dan berkompetisilah dengan selamat.
kepada pemilih, silahkan menentukan pilihan Anda dan tentukan pilihan Anda dengan cara-cara yang selamat. Terima kasih. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Ketua KPU, juga dari Bawaslu, dari Polda Gorontalo, juga Pak Bala Bakri untuk pencerahan kepada Anda pemirsa dan juga pendengar Poliama FM. Semoga ini bisa menjadi satu bagian pencerahan untuk Anda sekalian, dan jangan lupa di tanggal 9 Desember 2020 sebagai warga negara Indonesia yang baik, gunakan hak pilih Anda sesuai dengan apa yang Anda kehendaki dan menurut Anda benar untuk bisa memimpin wilayah daerah Gorontalo. Selamat berkompetisi untuk para pasangan calon di tiga wilayah, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan juga Kabupaten Pohuwato. Saya Lesyawati Ali, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di dialog selanjutnya. Ya, baik para mitra Poliama dan pemirsa Kidali TV dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan dan saksikan dialog interaktif Ngopi Bauni yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, dan tentunya kita sudah mendengar dan melihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh keempat narasumber tadi. Salah satunya adalah, diantaranya adalah di mana sebagai masyarakat yang notabene kita adalah peserta ataupun pemilih pada pilkada di tahun ini, kita harus menghindari yang namanya money politik, karena ketika kita sudah kedapatan ya istilahnya kita ketahuan melakukan money politik, maka kita harus menerima konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu, KPU, dan juga pihak kepolisian. Dan para mitra juga Kindali TV, pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, sebagai masyarakat dan juga peserta pilkada di tahun 2020 khususnya, marilah kita sama-sama menjadi peserta pilkada yang cerdas dengan tidak melakukan money politik, karena semua juga tidak menentu pada para calon pemimpin, tetapi semua juga ditentukan dari kita sebagai masyarakat. Nah, dan juga pihak kepolisian sudah sangat berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan pilkada di tahun 2020. Jadi kerjasama yang baik sangat diharapkan dari Bawaslu, KPU, dan juga masyarakat untuk mensukseskan pilkada pada tahun ini. Dan tentunya saya mengutip beberapa pesan dari salah satu narasumber kita pada pagi ini, di mana jangan gadaikan waktu 1 menit kita di TPS untuk 5 tahun ke depan, sebab pilkada yang berkualitas menentukan pemimpin yang berkualitas. Dan baik para mitra, kita mengajak semuanya untuk Anda semuanya, marilah kita sukseskan pilkada tahun 2020. Dan dengan berakhirnya acara pada pagi ini, berakhir pula dialog interaktif Ngopi Bauni di pagi ini yang dilaksanakan di Warung Abnormal. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Saya reporter Ayah Zahra mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kita kembali ke studio. Poliama Top FM. Poliama Top FM.